Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kadang kita itu dibawa ke dalam perjalanan-perjalanan yang rumit yang kita sendiri nggak tahu. Padahal Tuhan tetap menyertai. Padahal Tuhan tetap baik. Padahal Tuhan yang kita layani, yang kita sembah ini, Tuhan yang tidak mau membawa kita ke dalam kehancuran. Tapi seringkali kita diizinkan melewati hal yang rumit yang kita tidak pahami. Tidak kita mengerti. Kadang kita itu bingung, kok bisa terjadi seperti ini? Kok sampai seperti ini? Kenapa ini? Kita dibawa ke dalam perjalanan-perjalanan yang membahayakan. Tetapi ada tangan Tuhan yang menopang. Tuhan tidak akan biarkan kita sampai jatuh, tergeletak, hancur, berantakan. Tetap ada penyertaan Tuhan. Kadang mata kita nggak bisa melihat pertolongan Tuhan. Mata kita terlalu banyak melihat dari apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat sendiri, bukan melihat perbuatan Tuhan. Sehingga ketika kita ini menghadapi masalah, padahal Tuhan selama ini sudah sertai, sudah lindungi, sudah proteksi, sudah jagain, kita melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa dan ajaib. Tetapi ketika kita menghadapi masalah, kita ingin mati. Kita bingung, lebih baik mati saja, karena rasanya terlalu berat. Rasanya nggak kuat aku, nggak bisa lagi. Aku nggak sanggup lagi. Padahal waktu yang lalu, sebelumnya, Tuhan bikin breakthrough. Tuhan bikin terobosan. Tuhan menyertai. Bahkan Tuhan mengurapi. Tapi pada kenyataannya ketika kita ini nggak sungguh-sungguh, hati kita ini melihat dengan kacamata iman, kita bingung. Kita panik, kita stres, kita putus asa. Kita mau nyerah rasanya. Lah kok kayak begini kejadiannya? Wah, aku ikut Tuhan kok aku ngalami kayak begini. Wah, aku melayani Tuhan kok aku ngalami kayak begini. Mau nyerah wis. Ini wis gak bener ini. Kalau sampai kita ngalami seperti itu tandanya Tuhan sedang berurusan dengan hatimu. Kita akan melihat dua orang. Hari ini kita akan melihat dua orang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Melihat kemuliaan Tuhan, berjalan dalam mujizat, memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan ketika dia dibawa dalam hal tertentu, dia pingin mati. Loh, kenapa kok pingin mati? Kok disertain Tuhan kok pingin mati? Ternyata Tuhan tuh mau yang di dalam hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan. Kita nggak mau kita ini melakukan sesuatu yang besar, yang ajaib, yang Tuhan buktikan, Tuhan manifestasi dalam kehidupan kita, terus fokusnya pada diri sendiri. Kalau kita fokusnya pada diri sendiri, fokusnya kepada masalah kita, fokusnya kepada persoalan kita, fokusnya kepada apa yang terjadi dalam diri kita, sehingga kita lupa melihat kemuliaan Tuhan. Tidak menjamin seseorang itu bertumbuh kuat di dalam Kristus. Kalau kita ini mau bertumbuh kuat di dalam Kristus, ya harus melewatin ujian, harus lewatin jalan pemurnian, supaya kita benar-benar semakin hari semakin dewasa. Respon hati kita benar di hadapan Tuhan. Sikap hati kita benar di hadapan Tuhan. Sikap hati kita menyenangkan hati Tuhan. Berjalan dalam ketepatan ilahi, bukan pakai ide dan cara kita sendiri. Kalau kita ini coba menyelesaikan masalah dengan cara kita, dengan ide kita akan mentok dan ketemu jalan buntu, akhirnya mau menyerah. Justru dalam kondisi ngeblank, kondisi nggak terlihat jelas jalan ke depannya seperti apa, nempel sama Tuhan. Tuhan akan turun dengan tangan yang ajaib dan luar biasa. Kita buka di 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Mulai ayat yang pertama. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Elia ini bikin mujizat. Luar biasa ini penyertaannya Tuhan. Selama ini gak pernah ada turun hujan. Dia nabur air dalam kondisi kering. Banyak sekali, dan tiba-tiba kuasa api Allah turun dari surga menyambar air itu. Dan membuktikan bahwa semua nabi-nabi Baal itu menjadi nabi palsu. Dan ternyata Elia sendiri yang habisin mereka. Ini baru bikin KKR besar-besaran. Baru melihat mujizat turun. Baru melihat
kuasa Allah mengalir dengan dahsyat. Pelayanannya Elia itu kurang apa? Ini hamba Tuhan kurang apa? Ini hamba Tuhan kalau berdoa api Allah turun. Seringkali api dari surga ini turun. Ini orang yang luar biasa. Ini pribadi yang melihat mujizat pelayanan dengan Tuhan dan luar biasa. Tapi kita akan lihat ayat yang keduanya. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia. Hanya Isabel ini menyuruh seorang utusan mengatakan kepada Elia, baik beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak akan membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Ini gara-gara utusan saja loh. Dia dengar Isabel menyuruh seorang utusan, apa yang terjadi? Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ini stres. Gara-gara seorang perempuan bikin utusan, dia stres, dia lupa ada penyertaan Tuhan. Selama ini Tuhan bikin mujizat, Tuhan lakukan sesuatu yang ajaib, udah gak ada lagi. Dia lupa bahwa penyertaan Tuhan yang selama ini begitu powerful, hilang ketika diancam. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang masuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya dari sana. Kita ini kalau udah khawatir gara-gara berita dari seseorang, atau kita mendapatkan tekanan dari seseorang, atau menghadapi masalah, akhirnya kita ini mengalami ketakutan yang luar biasa. Kita sampai stres kadang. Kenapa kok kita ini bisa stres dan bingung dan kacau dan berantakan? Karena kita dengar suara orang, suara ancaman, suara dari setan, sehingga kita lupa dengan janji Tuhan. Membuat kita mengalami ketakutan, mengalami stres, bingung, panik, sampai kacau. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kita ini ketika menghadapi masalah, persoalan, himpitan, tekanan, tantangan yang berat, harusnya yang kita dengar itu suara Tuhan. Harusnya yang kita lihat janji Tuhan. Lupa kok kejadiannya kayak begini. Lah aku sendiri bingung lupa. Aku sendiri rasanya nggak bisa. Memang kita ini ngadapin masalah-masalah tertentu rasanya nggak tahu kenapa kok sampai ini terjadi. Mempertanyakan Tuhan, kenapa ini kok terjadi? Kenapa ini kok aku ini udah melayani Tuhan, aku ini udah cinta Tuhan, aku udah hidup dalam kebenaran, tetap saja kenapa yang buruk terjadi padaku? Kenapa hal ini aku alami? Dengarkan baik-baik. Kalau kita lihat problemnya, kalau kita lihat masalahnya, kita lupa dengan perbuatan Tuhan yang pernah Dia lakukan terhadap hidup kita. Yang harusnya kita lihat, pikiran kita harus selaras dengan Tuhan. Ketika menghadapi masalah, yang kita pikirkan itu tentang janji Tuhan, bukan masalahnya. Banyak orang tidak sadar ketika dia ngadepin masalah, dia bingung, dia stres, dia putus asa, sampai nggak doyan makan. Pada titik tertentu, lebih baik aku mati saja. Kalau kita sudah seperti itu, artinya kita perlu datang kepada Tuhan. Hatimu, jiwamu perlu direfresh, masuk dalam hadirat Tuhan. Kalau kita biarkan terus-terusan, kita akan stres, kita akan bingung, kita akan kacau, kita akan dikuasain oleh daging, dan ujungnya tidak akan mencapai destinasi Tuhan. Elia adalah orang yang diurapi luar biasa, disertai Tuhan dengan powerful dan luar biasa. Elia melihat kemuliaan Tuhan. Elia melihat api dari surga. Elia sendiri mendemonstrasikan kuasanya, baru membunuh para nabi Baal. Tapi ketika
dengar bahwa dia dikejar-kejar oleh Isabel, lebih baik aku pingin mati saja. Berapa banyak orang seperti itu? Pingin mati kalau ngadepin masalah, pingin mati kalau ngadepin tekanan. Wis nggak sanggup aku, wis aku nggak bisa, wis aku nggak mampu. Padahal selama ini Tuhan bikin breakthrough, padahal selama ini Tuhan bikin terobosan. Loh, kalau kita ini selama ini udah berjalan dalam Tuhan, mengikuti Tuhan, bahkan kau sudah jadi hamba Tuhan yang luar biasa sekalipun, tetap Tuhan mau hati kita sepenuhnya. Kita akan terlihat asli kita ketika kita menghadapi tekanan. Kita bisa bikin mujizat, kita bisa memberkatin banyak orang, kita bisa fasih lidah untuk khotbah, kita bisa menjadi orang yang selama ini mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Pada titik tertentu kalau hati kita ini gak nempelnya sama Tuhan, pada titik tertentu kalau hati kita ini gak sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, hidupmu tetap akan mengalami proses. Hidupmu tetap akan ditarik Tuhan, hatimu supaya nempelnya kepada Tuhan. Elia ini sudah merasa benar, Elia sudah merasa hebat. Makanya ketika dia stres, bingung, dia ngomong, Tuhan, hanya aku orang benar di Israel, yang lain enggak. Padahal Tuhan siapkan 7.000 orang yang kakinya tidak menyembah Baal. Elia ingin mati. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih dari nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur, ayat yang kelimanya, di bawah pohon arar itu. Tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia dan berkata kepadanya, bangun, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring. Tuhan itu tetap hebat loh. Udah stres, pingin mati, udah putus asa, Tuhan kirim malaikatnya membawa makanan. Akhirnya dia pulih kembali. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti akan jauh bagimu. Maka bangunlah, lalu ia makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu dia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke Allah, ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Waktu ngadapin tekanan, stres, pingin mati, putus asa, nggak tahu jalan keluar, Tuhan tetap kirim malaikat. Ini hamba Tuhan sudah putus asa. Kalau engkau sudah putus asa, stres, nanti Tuhan kirim orang-orang tertentu di sekitar hidupmu, dikirim Tuhan dengan caranya yang ajaib untuk menguatkan hidupmu, untuk meneguhkan firman dalam hidupmu, untuk mendoakan, untuk engkau memberikan sesuatu pengharapan yang datangnya dari Tuhan. Itu cara Tuhan. Kita tidak akan pernah dibiarkan, kita tidak akan pernah ditinggalkan begitu saja. Waktu kita sudah mengalami putus asa sekalipun, tetap Tuhan pelihara. Kita harus nempel sama Tuhan. Kita harus ketika ngadepin masalah, kita harus makan sesuatu yang ilahi, yang datangnya dari Tuhan sendiri. Itu yang memampukan kita itu berjalan di padang gurun. Sewaktu ngadepin masalah, engkau sedang di padang gurun dan engkau perlu nempel sama Tuhan. Engkau harus mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Engkau harus mengalami Tuhan secara pribadi. Engkau harus nempel sama Tuhan secara ilahi. Tuhan akan berikan kekuatan kemampuannya. Tuhan akan bawa hidup kita mengalami sesuatu yang ilahi dan hidup kita menikmatin keajaiban yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saya berdoa kita akan ngelihat sama-sama ketika kita menghadapi masalah, ketika menghadapi tekanan, ketika kita menghadapi himpitan, kita melihat janji Tuhan. Jangan melihat masalahnya. Kau ngelihat masalahnya, kau ngelihat tantangannya, lebih baik kau mati. Dan lihat nih, kenapa sih kok Elia diizinkan Tuhan seperti ini? Allah menyatakan, ayat yang ke-9, di sanalah masuklah dia dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Lu bagaimana orang dia stres, bingung, dia masuk ke gua kok katanya bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan alam semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian, meruntuhkan mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang.
Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetap merasa benar karena sudah pelayanan, karena sudah khotbah, karena sudah jadi gembala sidang, karena sudah merasa memberkatin banyak orang, akhirnya merasa benarnya sendiri. Kalau kita ini merasa benarnya sendiri, merasa pintarnya sendiri, merasa hebatnya sendiri, pasti Tuhan akan remukkan. Tuhan harus matikan sepenuhnya yang di dalam diri kita ini, diganti dengan emosinya Tuhan, diganti dengan cita-citanya Tuhan, diganti dengan kehendaknya Tuhan. Kalau tidak, daging ini akan mengontrol dan mengendalikan. Ujungnya kalau kena masalah akan bingung, stres, dan ingin mati. Bagus kalau hari ini kita ngadapin masalah, tekanan, dan persoalan, nikmatin saja. Tuhan nyertain kita kok bingung. Kita akan lihat di ayat yang ke-14. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Banyak dari kita ini kalau kita ngadapin stres, bingung, panik, ngadapin persoalan yang rumit-rumit, persoalan yang berat-berat, persoalan yang rasanya tidak enak sama sekali. Tetapi kalau kita nggak nempel sama Tuhan, kita merasa paling benar, paling kudus, paling suci, paling melakukan yang terbanyak buat Tuhan, paling melakukan yang terbaik untuk Tuhan, merasa hebat sendiri. Makanya perlu dimatikan. Kalau engkau ini merasa benar, merasa hebat, merasa pintar, merasa sanggup, merasa kaya, siap-siap saja. Dan itu kalau nggak dimatikan akan menghancurkan hidupmu. Segala sesuatu di dalam diri kita ini yang jelek, yang buruk, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kalau Tuhan nggak matikan, itu akan menghancurkan hidup kita. Banyak destinasi Tuhan, banyak rencana Tuhan, banyak berkat yang Tuhan mau berikan kepada kita, kita batal menerimanya karena sikap hati kita ini tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau sikap hati kita ini nggak benar di hadapan Tuhan, yang di dalam ini, ketika menghadapi masalah, stres, bingung, kacau, bahkan ingin mati. Saya sering kali nemuin orang waktu menghadapi masalah berat, dia pingin mati. Ternyata dia tidak mati sebenarnya, hanya minta dikasihani, pingin diperhatikan lebih, merasa orang itu kalau punya masalah, merasa harus didoakan seluruh jagat raya, harus dekat dengan pendeta itu bisa harus menumpangkan tangan. Dipikir dengan begitu masalahnya kelar dan selesai. Padahal Tuhan mau hatimu, padahal Tuhan sedang membentuk hidupmu, padahal Tuhan sedang membawamu untuk naik level lewat persoalan dan masalah kok. Kok putus asa, kok bingung, kok stres. Nikmatin. Bukti kita ini mencintai Tuhan atau tidak, sesungguhnya hati kita nempel sama Tuhan, ya kita akan diperhadapkan dengan persoalan dan masalah. Waktu kita diperhadapkan persoalan dan masalah, benar nggak hati kita ini fokusnya sama Tuhan? Benar nggak hati kita itu nempelnya sama Tuhan? Jangan-jangan nempelnya pada apa yang kita miliki, apa yang kita punyai. Jangan-jangan hidup saya ini ketika waktu mengalami tekanan, bukan mencari Tuhan sungguh-sungguh, malah babak belur. Makanya Tuhan izinkan ngelewat kita persoalan, kita melewatin tekanan, kita lewatin himpitan. Waktu ngadapin himpitan, reaksi kita apa? Kita pingin mati, stres, putus asa, lebih baik gue mati saja. Engkau mati, belum tentu engkau masuk dalam rencana kehendak Tuhan loh. Belum tentu Tuhan bilang menyenangkan hatinya loh. Dan kita harus bertanggung jawab dari semua tindakan dan ucapan kita. Kalau hari ini kita pingin mati, jangan-jangan malah kita ditolak Tuhan. Karena kita bukan ngikutin kehendak Tuhan, kita ngikutin kemauan kita sendiri. Bener nggak? Kalau engkau pingin mati, bener-bener ngadapin masalah, pingin mati. Dan ketika kita mati, didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan nggak mau hidup kita ini babak belur kacau, tetap diproteksi, dijagain kok. Jangan merasa diri benar, jangan merasa diri hebat, jangan merasa diri pinter, jangan merasa diri kita ini selalu kaya, selalu jadi hamba Tuhan yang terbaik, yang hebat. Pada kenyataannya ketika diuji nanti, ujung hatimu akan terlihat yang sesungguhnya. Kita akan melihat lagi ayat yang ke-17. Kita akan lihat ayat yang ke-18. Elia merasa dirinya yang paling berjasa kepada Tuhan, merasa yang paling luar biasa, yang lain ninggalin Tuhan. Tetapi ternyata di ayat yang ke-18-nya,
Tetapi aku meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Ternyata Tuhan meninggalkan orang yang setia. Masih ada yang setia. Jangan merasa pintar, jangan merasa benar, jangan merasa hebat. Di luaran sana Tuhan ternyata masih persiapkan orang-orang yang lebih hebat dari kita. Kita ini kalau merasa hebat, merasa pintar, merasa kaya, akhirnya sombong. Kalau orang sombong gak berkenan di hadapan Tuhan. Kesombongan kita itu perlu diremukkan dan dimatikan, supaya kuasa Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita, supaya rencana Tuhan digenapi melalui hidup kita. Banyak orang merasa benarnya sendiri, merasa hebatnya sendiri, merasa pintarnya sendiri. Ternyata ya, ketika kita menghadap Tuhan, ketahuan semuanya. Itu gak benar. Kalau kita ngikut Tuhan, sudah melayani Tuhan, sudah cinta Tuhan, Tuhan gak mau ada sesuatu yang busuk dan jahat dalam diri kita loh. Tuhan mau cabut sampai ke akar-akarnya, karena itu yang menghalangi. Itu kadang kalau gak dicabut, akan menggantikan posisi Tuhan dalam diri kita. Kesombonganmu akan menggantikan posisi Tuhan dalam hatimu. Keangkuhanmu, keras kepalamu, benarmu sendiri, itu bisa menggantikan posisi Tuhan dalam hidupmu. Kalau kita nggak diberesan yang di dalam ini, hati kita ini tambah jahat nanti. Makanya harus diremukkan, harus dimatikan. Bagus kalau Bapak Ibu sedang ngadapin masalah. Bagus kalau Bapak Ibu menghadapi tekanan yang berat. Sehat, gak usah pusing, gak usah stres, gak usah panik, gak usah bingung, gak usah pingin mati. Tuhan menyertai. Elia merasa diancam dan mau dibinasakan, merasa sendirian. Ternyata masih ada anak-anak Tuhan yang lain, yang 7.000 yang kakinya gak nyembah Baal. Dan ternyata Elia hatinya gak matang secara rohani, sekalipun dia bikin mujizat yang luar biasa. Dia stres juga. Ini hamba Tuhan yang luar biasa, stres juga, bahkan ingin mati. Bayangkan Bapak Ibu, ini pelajaran yang mahal. Kita harus belajar dari Elia ini. Tambah hari harusnya kita nempel sama Tuhan. Orang reaksimu ketika ngadapin masalah itu menunjukkan siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Manusia rohani sesungguhnya atau manusia daging. Sekarang kita akan lihat apa yang terjadi dengan seorang pribadi yang luar biasa ini. Namanya Yunus. Kita lihat di Yunus pasal yang keempat. Yunus ini, Bapak Ibu nanti mesti baca kitab Yunus. Itu hanya terdiri dari 4 pasal. Bapak Ibu baca detailnya baru tahu ceritanya. Ketika dia dipakai Tuhan untuk melihat kota Niniwe harus bertobat, ini orang malah stres loh, malah pingin mati. Saya kadang gak habis pikir ini kenapa nih orang. Ternyata nanti ada nubuatan bahwa bangsa Niniwe ini suatu hari akan bangkit, akan menindas bangsa Israel. Makanya Yunus nyesel ketika bangsa Niniwe ini dipulihkan Tuhan. Tetapi Yunus pasal yang keempat, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah dia. Kenapa kok dia marah? Karena bangsa Niniwe ini bertobat. Ketika disampaikan dia harus bertobat, dia harus berubah dari kejahatan yang jahat, yang sungguh-sungguh. Akhirnya pemimpinnya menyuruh seluruh rakyat, bahkan sampai ternaknya ini. Di Yunus pasal yang ketiga ayat yang ke-8, haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dan dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak
melakukannya, harusnya dimurkain Tuhan, harusnya dibinasakan Tuhan. Ketika Tuhan melihat pertobatan bangsa Niniwe, ternyata Tuhan menarik dirinya. Dia tidak mau memurkain. Dan apa yang terjadi? Ini heran nih. Ayat yang pertama, pasal yang keempat. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah dia. Lo ngelihat orang lain bertobat kok malah marah. Kok berdoa bertahun-tahun buat pasanganmu supaya dia bertobat, karena dia melakukan hal jahat, hal buruk, bertindak kasar mungkin, meninggalkan hidupmu. Dan tiba-tiba di suatu tempat karena doamu, dia dijamah Tuhan dan bertobat dan berubah. Lah kok kita yang sudah bertobat mau menerima rasanya berat. Ini seperti Yunus nih. Kita berdoa untuk pasangan kita supaya dia dilawat Tuhan. Akhirnya dikirim orang-orang tertentu melayani mereka dan mengalami Tuhan. Pasangan hidupmu bertobat, tapi kamu gak mau terima balik. Ini seperti kejadiannya Yunus. Kalau kita menghadapi hal seperti itu, bagus sebenarnya. Tuhan itu tetap berurusan dengan hati kita. Perhatikan yang kedua. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itu sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Tuhan itu hebat ya. Tuhan itu seringkali memang mengizinkan hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi karena dia Bapa yang baik, dia Allah yang luar biasa, dia gak tega sebenarnya. Makanya Tuhan tetap tolong hidupmu sampai hari ini. Kalau engkau sedang menghadapi hal yang rumit yang membuat rasanya nyerah, pingin mati, wis mendingan aku mati aja lah hari ini. Wong aku gak kuat, gak mampu. Padahal Tuhan memperhatikan jeritanmu, penderitaanmu, air matamu, apapun yang kamu alami, dia perhatikan secara detail. Dan Tuhan tidak akan biarkan. Makanya Tuhan terlalu memiliki hati yang Bapa kepada kita anak-anaknya itu yang sering kali gak tegaan. Tapi kita malah tega, malah kita kurang ajar, malah kita gak tahu diri, malah kita berdaya sendiri dan hebatnya sendiri. Justru harusnya kita datang kepada Tuhan. Nih Tuhan, aku rasanya gak kuat, aku rasanya gak mampu. Wis tak izinkan Engkau saja yang beracara Tuhan. Aku tahu di balik semua ini Engkau sedang berurusan dengan hidupku dan hatiku. Amin. Ayat yang ketiga, perhatikan. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Loh ini hamba Tuhan yang luar biasa loh. Elia hamba Tuhan yang power luar biasa, melayani Tuhan luar biasa. Yunus pun juga luar biasa. Makanya kalau kita melayani Tuhan, disertai Tuhan, diurapin Tuhan, bukan berarti kita ini hebat, sanggup bisa segala-galanya. Kita nggak butuh Tuhan lagi. Justru kita butuh Tuhan. Justru kita perlu Tuhan. Justru kita harus libatkan Tuhan. Semakin kita mendemonstrasikan kuasanya secara luar biasa, Tuhan tahu kita butuh Dia. Dan setan pun tahu di saat tertentu ada masa-masanya kita mengalami masa lemah. Disitulah setan akan hajar dan habisin kita. Makanya kita perlu nempel sama Tuhan. Ayat yang keempat, tetapi firman Tuhan, layaklah engkau marah. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggallah di sebelah timur. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur pada kekesalannya hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Pada waktu kita mengalami tekanan, himpitan, persoalan, Tuhan tetap perhatikan dan beri penghiburan. Hanya mata kita nggak bisa melihat karena kita terlalu sibuk ngelihat persoalan dan masalah. Kita lupa Tuhan yang menyertai. Dari pertolongan yang kecil-kecil, Tuhan sebenarnya membuktikan bahwa Dia menyertai kita. Dari mujizatnya setiap hari yang kita nikmatin, itu loh bukti Tuhan sebenarnya menyertai kita. Tapi mata kita nggak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Mata kita terlalu sibuk melihat
persoalan dan masalah kita, akhirnya apa? Hati kita yang nggak benar, yang perlu diremukkan dan dibereskan. Tetapi ayat yang ketujuh, keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang mengerek pohon jara itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya ia mati. Ingin mati lagi. Lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layaklah engkau marah karena pohon jara itu? Jawabnya, selayaknya aku marah sampai mati. Ini kan aneh nih. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jara itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan dan tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Luar biasa kan? Kalau kita bertobat sungguh-sungguh, akhirnya Tuhan pulihkan. Kita harus bertobat sungguh-sungguh, Tuhan baru bisa pulihkan hidupmu. Kalau engkau gak bertobat, ya Tuhan akan susah ubahkan hidupmu. Makanya dikirim persoalan masalah. Coba kita akan perhatikan di ayat ini. Di pasal ini selalu Tuhan ngomong atas penentuan Tuhan. Atas penentuan itu diulang berkali-kali. Kalau kita sedang mengalami persoalan masalah, tekanan, himpitan persoalan, dan seakan-akan kita ini gak mampu, gak bisa, padahal Tuhan sedang izinkan itu terjadi dalam hidupmu. Kalau segala sesuatu yang terjadi dalam hidup itu Tuhan izinkan, artinya Tuhan akan tetap sertain kita, Tuhan tetap lindungin kita, tetap Tuhan berikan kemampuan dan kekuatan kita untuk menjalaninya. Hanya kita tidak pernah tahu selesainya sampai kapan dari semua persoalan. Hanya saja mata kita terlalu pusing melihat persoalan dan masalah. Akhirnya kita lupa melihat penyertaan Tuhan, melihat kuasa Tuhan, melihat pemulihan Tuhan. Ada yang Tuhan izinkan dari semua kejadian yang kita alami hari ini, karena Tuhan mau hatimu, Tuhan mau hidupmu sepenuhnya buat Dia lebih dari apapun. Ketika Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan mengasihimu, Tuhan akan buat hidupmu naik level dalam tingkat yang berbeda, berjalan dalam ketepatan ilahi, semakin hari semakin nempel sama Tuhan. Amin. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan mau itu terjadi, supaya hidup kita semakin nempelnya pada hati Tuhan. Tuhan mau hati kita, Tuhan mau hidup kita. Tuhan pasti sertain kita menghadapi masalah. Tuhan pasti berikan kemampuan ketika kita menghadapi persoalan dan tekanan. Jangan buru-buru pingin mati, jangan buru-buru menyerah. Nanti kalau engkau menyerah, engkau gak akan melihat kemuliaan Tuhan. Kalau menyerah, engkau tidak akan melihat bagaimana Tuhan menggenapi perkara-perkara besar dalam hidup. Dalam kondisi tertekan, stres, bingung, dalam kondisi tertekan, stres, bingung, jangan pernah melihat dirimu sendiri tenggelam dalam persoalan. Lihat Tuhan yang sanggup buat breakthrough dan terobosan. Lihat Tuhan sanggup membuat sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Tuhan mau hatimu, Tuhan mau hidupmu. Jangan stres, jangan bingung, jangan panik. Kalau engkau stres, bingung, dan panik, artinya hatimu gak nempel sama Tuhan. Hatimu sudah dikuasai dengan dirimu sendiri, dan setan bisa ambil keuntungan di dalamnya, sehingga rencana Tuhan tidak tergenapi, sehingga engkau didapati menjadi orang yang tidak menyelesaikan sampai garis akhir. Hari ini kita harus belajar makan perkara rohani. Itu yang akan membuat kita kuat waktu menghadapi masalah, persoalan, tekanan, himpitan. Lihat secara ilahi dan minta makan secara rohani. Bergantung sama Tuhan, miliki keintiman dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Itu yang akan membuat hidup kita mengalami sesuatu yang ajaib, breakthrough dan terobosan, peninggian Tuhan. Amin.
Saya berdoa nih hari ini untuk orang-orang yang sedang stres, bingung, kacau, nggak tahu jalan keluarnya. Wis, rencanamu mau pingin mati ya wis, aku mati ya wis Tuhan. Aku capek ngadepin istriku, aku capek ngadepin suamiku, aku udah putus asa, bisnis usahaku udah babak belur ini. Aku nggak tahu jalan keluarnya seperti apa. Dengerin baik-baik. Hari ini nyerah sama Tuhan, datang sama Tuhan, minta kekuatan Tuhan. Dia Allah yang akan bikin mujizat. Dia Allah yang akan membawa kita naik level ke tingkat yang berbeda. Tapi dia mau hatimu, dia mau hidupmu, dia mau semuanya yang dalam diri kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya berdoa sungguh-sungguh Tuhan campur tangan, Tuhan sertai, Tuhan buka mata rohanimu, dan Tuhan akan bawa kita menggenapi rencananya secara ilahi. Amin. Disingkapkan mata rohani kita, melihat perkara ilahi ke depan. Jagain hatimu dengan segala kewaspadaan, karena sebab di sanalah terpancar kehidupan yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Sekarang waktunya kita melihat dengan kacamata rohani segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kita akan melihat penyertaan Tuhan tetap real dan nyata. Kita akan melihat tangan Tuhan menuntun kita. Dia tidak akan pernah biarkan kita sendirian keleleran. Kalau engkau udah gak mampu, gak kuat, nyerah, pingin mati, lihat Tuhan pegang tanganmu, Tuhan proteksimu, Tuhan jagaimu, Tuhan lindungi, dan Tuhan berkati hidupmu sampai kuasa hadirat rencananya digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitab, kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk setiap masalah persoalan yang kami alami, kejadian-kejadian yang kami gak ngerti. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami tahu hati kami mau berserah kepadamu. Bukakan, singkapkan mata rohani kami untuk melihat kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Hidup kami semakin menyenangkan hatimu dan memuliakan namamu. Terima kasih ya Tuhan. Bagimu hormat, bagimu pujian, bagimu pengagungan. Buat Raja kami yang maha perkasa dan maha kuasa. Untuk semua yang terjadi dalam hidup kami, kami percaya ada rencanamu, ada keajaiban, ada kedahsyatan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami menyerahkan sepenuhnya kepadamu hidup kami ini. Kalau Engkau dapatin sesuatu yang gak benar, bereskan Tuhan. Kalau kami masih khawatir, stres, bingung, kacau, kami butuh Engkau. Kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau membawa kami dalam kemenangan, melihat perkara rohani. Kami mau memiliki respon hati yang benar Tuhan. Hamba-Mu berdoa, kami materaikan firman ini dengan darah Yesus, nempel dalam hati kami, berhari-hari, berminggu, berbulan-bulan pertama. Sampai firman ini jadi kehidupan, sampai firman ini jadi praktek hidup kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Tuhan. Bagimu pujian, pengagungan, hormat, dan kemuliaan. Kami mengucap syukur. Dan hamba-Mu berdoa orang-orang yang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur, dan pengagungan kami. Haleluya. Amin. And God bless you.